kita semua dan selamat datang buat kita semua tanpa terkecuali saudaraku di rumah Tuhan. Amin. Tuhan sehingga dia menjadi generasi-generasi ilahi Tuhan. Ya, amin. Karena saya percaya di sini masih banyak keluarga yang masih memiliki anak-anak yang perlu dididik. Karena Amsal juga berkata ketika orang tua mendidik anaknya dengan kehendak Tuhan, maka sampai pada masa tuanya pun dia akan kelak ada bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan waktumu. Tetap berikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anakmu sebagai masa depan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, haleluya.
Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar 2 ayat apa 3 ayat ini ya. Karena sampai saat ini belum ada kita punya Alkitab di apa itu namanya, di multi, maka kita akan baca secara fisiknya di sini. Kita mau baca dari firman Tuhan yaitu Matius 7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Iya. Sudah ketemu semuanya? Puji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama karena tidak terlalu banyak ya. Dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di 23 nanti kita bersama-sama. Oh ya, bersama-sama dari 21. 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya, silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat konteks pada pagi hari ini kita mungkin boleh diperingatkan atau diingatkan oleh firman ini ya. Di sini dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 atau mereka yang melakukan nubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Saudara, perhatikan ayat yang di 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Akunya itu Yesus. Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus tidak pernah mengenal. Yesus tidak pernah mengenal mereka. Bahkan dia berkata, enyahlah, pergilah daripada aku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, apa yang mau kita petik dari ayat ini ya? Ada beberapa hal yang kita akan petik. Seperti yang saya kerindukan, saya juga akan berkata kepada kita semuanya, seberapapun jiwa yang ada di GPH ini, saya berdoa kepada Tuhan supaya kita semuanya membuka hati, pikiran, jiwa, roh, masuk kepada kebenaran-kebenaran sejati, supaya apa? Ketika sangkakala ditiup, Anda ada bersama dengan Yesus. Amen. Bukan seperti ini. Amin. Amin. Ya. Kerinduan saya dan juga kerinduan Tuhan, Yesus datang ke dunia ini adalah agar kita semuanya selamat tanpa terkecuali. Tetapi di sini ada konteks berkata bahwa pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepada nama Tuhan, bahkan tidak semuanya masuk kerajaan surga. Seharusnya kalimat ini akan membuat saudara dan saya bergetar. Seharusnya kalimat ini akan membuat saudara dan saya bergetar takut. Jangan-jangan saya tidak masuk kepada bilangan itu. Saudara yang kasih Tuhan, ini waktu sudah sangat sempit. Sangat sempit. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya lutut saya sedikit agak getar. Kenapa saudaraku? Kemarin saudaraku, kami ada di pesta pernikahan ponakan saya di Gedung Mulia. Di saat sehari saya berjoget, istilah dalam kata berjoget dalam arti gembira, saya bersuka cita karena saya melihat ponakan saya diberkati di gereja, lalu berpesta di gedung. Dan mereka berdua pengantin menyanyi, orang tuanya berbahagia, masih ada kedua belah pihak orang tuanya mereka. Saya bersuka cita kemarin.
Tambah saya sukacitanya apa? Karena mantan pendeta WTP ya Pak, pendeta WTP mantan Eporis tidak punya pendalaman Alkitab jamnya. Jadi saya lakukan ini supaya ketika saya bertanya kepada saudara, ketika saudara menjawab itu, saya percaya itu akan masuk di dalam hatimu. Oleh sebab itu ketika saya bertanya dari depan ini, jangan sungkan jawab. Karena kita belum punya jam pendalaman Alkitab, nanti mungkin jangka panjang. Haleluya. Karena munafik. Apalagi? Dia melayani hanya untuk dihormati. Melayani hanya untuk dipandang, untuk dihormati. Dipandang dan dihormati. Ibarat dia melayani, ibarat di gereja melayani, tapi hanya untuk dia dipandang baik, tapi bukan dari hati. Ya, itulah dia munafik itu kan dia. Dia pura-pura. Di mimbar dia, haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Begitu di pasar modern, budak kau, budak kau. Jadi saudara dikasih Tuhan, itu dia hanya ada di depan baik-baik saja. Mengapa saudaraku? Itu pertanyaan jawaban yang sangat baik. Dan saya percaya itu akan menjadi dalam pengertianmu, pemahamanmu akan firman Tuhan. Itu kan membuatmu lebih dalam lagi. Lalu kenapa Tuhan seolah-olah begitu? Kenapa? Memang seperti dikatakan tadi oleh Seth, banyak banget hari-hari ini hamba-hamba Tuhan. Hati-hati hamba Tuhan, termasuk Pur. Banyak sekali sekarang hamba-hamba Tuhan tidak lagi memperdulikan mengenal itu tadi ginosko itu tadi. Yang dia lakukan adalah adalah pastor yang hebat, berkhotbah untuk 5.000 orang sekaligus bertobat. Itu jam tayangnya tidak lagi terkira-kira. Ya. Jam tayangnya tidak terkira-kira lagi. Kalau misalkan jam saya di situ ada di Singapura, jam saya di situ ada di Malaysia, jam saya di situ ada di Kanada, jam saya di situ ada di Jenewe, ada di blablabla. Nah, sudah dikasih Tuhan. Ya. Banyak sekali sekarang hamba Tuhan yang terkecoh. Ya. Banyak hamba Tuhan yang bunuh diri. Ada lagi yang namanya itu siapa itu? Lupa kusum. Hamba Tuhan yang sangat dahsyat di Amerika sana, di luar negeri sana, dahsyat luar biasa, tapi endingnya dia mati bunuh diri. Bayangkan. Mengenal nggak itu ginosko? Berarti dia melayani hanya sekedar melayani supaya pandang baik, supaya dianggap dahsyat banget lu pendeta Purnama. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa saudaraku? Ya, mengapa Yesus berkata demikian saudaraku? Pertama tadi, maka tadi saya katakan temanya mengenal dan dikenal. Jangan cuma dari pihak manusianya kita mengenal, tetapi pihak dari Tuhan tidak mengenal diri kita. Jadi harus ada mengenal dan dikenal. Ya, kita mengenal Tuhan, tetapi Yesus juga harus mengenal kita. Mengapa ada banyak hamba Tuhan seperti itu berlaku di hari-hari ini? Karena, dan mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tidak menikmati. Artinya begini, seperti saya katakan tadi, dia baca firman Tuhan 15 pasal sehari, tapi hanya sekedar baca. Dia tidak mengginoskan satu ayat pun di antara 5 pasal itu. Hari ini ginosko yang akan kita kerjakan adalah Roma 7 sampai 8. Kemarin Roma 5 sampai 6. Nah, jadi bukan sekedar membaca, tetapi merenung-renungkannya. Karena dikatakan di Mazmur, yang cinta akan Taurat Tuhan merenungkan itu siang dan malam. Mengapa Yesus berkata demikian kepada mereka yang sudah pembuat keajaiban ini, mujizat-mujizat ini? Karena mereka, Yesus tidak menikmati kehadiran mereka. Jangan sampai Yesus berkata begitu kepada umat GBI.
Hai engkau umat GBH, nyatlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena Tuhan tidak menikmati kita. Hanya kita yang bisa menikmati kehadiran Tuhan. Tetapi ketika kita masuk untuk memuji menyembah Tuhan, Tuhan tidak menikmati kehadiran kita. Tuhan tidak mengenal kita. Nah itu saudara tinggal situ. Mari. Lalu bagaimana caranya saudara? Agar kita pun, kehadiran kita pun dikenal oleh Tuhan, kehadiran kita pun dinikmati oleh Tuhan, kehadiranmu dinikmati oleh Tuhan. Sama seperti yang saya katakan tadi, bagaimana si A mengenal saya kalau dia tidak bisa menikmati apa yang saya kerjakan? Saudara, mulai kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, amin. Jangan katakan aku tidak bisa, karena aku tidak punya apa-apa. Tuhan akan buat sesuatu lebih di dalam hidupmu ketika engkau mengginospokan firman itu. Tuhan akan kasih engkau hikmat, lakukan ini aku, lakukan ini aku. Kenapa? Karena kita sudah dinikmati Tuhan dalam penyembahan kita, kehadiran kita dinikmati Tuhan, sehingga Tuhan pun akan melakukan. Lalu bagaimana caranya agar kita menikmati kehadiran Yesus dan Yesus juga menikmati kehadiran kita? Timbal balik. Jangan hanya kita yang bisa menikmati kehadiran Yesus, Yesus pun harus dapat menikmati kehadiranmu. Yesus pun harus menikmati keberadaanmu. Sama seperti sekarang ini engkau ada duduk di gereja ini, di bangku ini saat ini. Yesus harus bisa menikmati engkau duduk di bangku ini saat ini. Amin. Itu dia. Maka saya katakan minggu kemarin itu, jangan engkau baca-baca baca. Hormatilah kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya agar kita menikmati kehadiran Yesus dan Yesus juga menikmati kehadiran kita melalui doa-doa kita. Amin. Doa kita itu jangan doa asal doa. Doa kita itu harus menjadi sebuah kebutuhan jiwa, bukan sekedar berdoa aku enak kalau nggak berdoa, bukan. Tetapi itu merupakan sebuah kebutuhan, karena di dalam doamu itu engkau bisa menikmati Yesus dan Yesus bisa menikmati dirimu. Amin. Itu dua timbal balik. Iya. Karena doa itu adalah napas kehidupan kita. Coba 5 detik saja nggak ada oksigen di udaranya, apa yang terjadi? Kelepat kita semua. Begitupun hati kita, jiwa kita, roh kita. Kalau kita tidak menikmati kehadiran Tuhan, dia akan kelepak. Ini kenapa ya si Purnama ini tidak kasih aku makan rohaninya ini? Aduh, berkelepak. Nah seperti itu saudara. Doa itu bukan karena panjangnya, tetapi doa itu juga apa adanya. Sebab Tuhan melihat kedalaman hati kita. Jangan seperti orang munafik, katanya berdoa di pinggir jalan, berdoa di mana, supaya kayak dilihat orang, dipandang orang, bahwa dia adalah orang-orang yang berdoa. Bukan. Tapi fokus doa kita adalah bahwa segala sesuatu yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Fokus doamu adalah bagaimana itu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Itu fokus doa kita. Amin. Ketika itu menjadi fokus doamu, hari-harimu, waktumu, saya percaya Bapamu yang di sorga melihat tersembunyi, dia akan memberkati engkau. Tanpa engkau minta beras, dia akan bikin beras. Amin. Itu. Tetapi mari mengalami dulu, menikmati dulu. Yesus pun kita izinkan menikmatinya, mengalaminya di dalam penyembahanmu, di dalam doamu. Maka kalau engkau di dalam penyembahanmu Tuhan bawa untuk berbahasa roh, ya silakan engkau ikut saja dengan apa yang Tuhan buat. Tetapi fokus doamu sekali lagi adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, memuji dan menyembah. Tak ada unsur pribadi di dalam penyembahan, jangan unsur pribadi, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Sembah, agungkan dulu Tuhan. Agungkan Tuhan. Ketika kita mengagungkan Tuhan, oh ya haleluya, mengagungkan dia, maka saya percaya semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Amin. Amin. Karena dia tahu kedalaman hatimu. Lalu selanjutnya apa? Merenungkan firman Tuhan. Masih ada waktu. Merenungkan firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bukan sekedar baca lalu selesai, no way. Tetapi merenungkan itu siang dan malam, mengginoskokan itu siang dan malam, menikmati itu siang dan malam, sehingga menjadi ginosko. Mazmur 1 ayat 2, nanti baca dulu. Ya. Lalu selanjutnya apa saudaraku? Melakukan firman Tuhan. Tadi saya katakan bagaimana caranya agar Yesus menikmati kehadiran kita dan kita menikmati kehadiran Yesus. Yang pertama tadi saya katakan doa. Yang kedua memuji dan menyembah. Yang ketiga merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar baca. Sekali lagi, bukan sekedar baca lalu selesai, tetapi merenungkannya. Merenungkan itu sama dengan menikmatinya. Ginosko. Lalu selanjutnya melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Bagaimana saudara dan saya dapat melakukan firman Tuhan? M pertama. Ini sebenarnya ada di SPK beberapa puluh tahun yang lalu. Siapa yang ikut SPK pasti tahu dia apa itu M1. Ya. Dan saya percaya, saya rindu nanti di Tangerang akan mengadakan kembali SPK. Ya. Melakukan firman Tuhan yang pertama, M pertama adalah membaca. M kedua mendengar suara Tuhan lewat firman itu. Tentu pasti ada nanti suara Tuhan lewat ayat itu untuk kita lakukan. Amin. Kalau kita mengginoskokan itu pasti ada sesuatu yang baru tiap hari. Lalu M ketiga apa? Mendoakannya. Doakanlah. Lalu yang keempat apa? Membagikannya kepada orang-orang lain. Amin. Sama seperti program yang sedang kami ikuti. Saya sebenarnya rindu untuk buat ini, tapi harus dibicarakan kali dulu nanti. Dimuridkan untuk memurid amanat agung. Kita seringkali bicara tentang amanat agung. Seringkali kita mengatakan supaya Injil sampai ke ujung bumi. Siapa yang menyampaikan sampai ke ujung bumi? Kamu suruh pendeta Gilbert, pergilah kau ke ujung bumi, sampaikan itu. Bukan saudara, tetapi kita semua sama. Ujung dunia itu atau ujung bumi itu di mana engkau berada, itulah ujung bumimu. Bukan lalu Israel ujung sana, tidak. Ujung bumimu misalkan Indonesia, ujung buminya di Rajak, ini ujung bumi. Sampaikan di sana firman Tuhan. Baca, renungkan, lalu doakan, lalu bagikan. Itu cara menyampaikan atau melakukan amanat agung Matius. Matius berapa? Pergilah, ajarlah, jadikanlah bangsa. Iya. Jadi saudara melakukan firman Tuhan itu yang pertama tadi membaca, lalu mendengar suara Tuhan lewat firman itu, lalu yang ketiga mendoakannya, lalu membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya itu, saudara, sebagai proses untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Semakin intim dengan Tuhan. Kalau engkau intim dengan suamimu, istrimu, intimlah engkau terlebih kepada Tuhan. Amin. Tapi bisa jadi kalau dia cuek dengan istrinya, cuek pula dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari. Tapi saudaraku, sekali lagi, di hari-hari ini banyak sekali orang yang tidak mau baca firman Tuhan. Betul. Hamba Tuhan juga banyak yang tidak mau baca firman Tuhan tiap hari. Apalagi mengginoskopan. Baca aja enggak, apalagi merenungkan gitu.
Bagaimana bisa merenungkan kalau dia tidak mau membaca dulu? Harus baca dulu baru direnung. Ya, pertanyaannya, apakah orang-orang seperti itu hidupnya dapat dinikmati Tuhan? Itu sebabnya tadi Tuhan berkata, "Enyala engkau, aku tidak mengenal engkau." Karena Tuhan tidak menikmati kehadiran para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Karena mereka sudah terlalu sibuk dengan jam pelayanan. Terlalu sibuk dengan jam-jam pelayanan, sehingga tidak lagi memiliki doa pribadi bersama dengan Yesus. Amin. Tidak lagi memiliki penyembahan pribadi kepada Yesus. Karena jam tayangnya sudah terlalu amat menyibukkan. Ya. Jadi saudaraku, mari, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang dapat dinikmati oleh Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan, ini pertanyaan yang menggetarkan hati kita. Amin. Apakah pada akhirnya Tuhan dapat menikmati kehadiranku dalam doaku, dalam penyembahanku, dalam perenunganku, dalam melakukan? Saudara yang kasih Tuhan, mari. Ini pertanyaan untuk saudara dan saya. Apakah orang-orang seperti itu hidupnya dapat dinikmati Tuhan? Atau pada akhirnya Tuhan berkata, "Enyala daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara yang kasih Tuhan, waktunya sudah dekat. Amin. Waktunya sudah dekat. Amin. Oleh karena itu, pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, mari, jangan lengah. Jangan lengah. Jangan lengah. Jangan lengah. Tetapi usahakanlah dirimu untuk mengerti, memahami, menghidup firman Tuhan, sehingga kehadiranmu dinikmati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Seperti pujian kita itu tadi, hanya perkenanan Tuhanlah yang membuat kita teguh. Amin. Hanya perkenanan Tuhan yang membuat hatimu teguh, nyaman dan tenteram. Tanpa itu tidak. Seperti tadi saya katakan itu di awal, bagaimana si ibu Mona ini langsung tiba-tiba meninggal. Kalau ada satu pertanyaan seperti di hati kita, apa yang terjadi ketika aku mengembuskan napas terakhir? Adakah aku ginosko dengan Tuhan saat itu? Atau tidak? Karena bukan hartamu yang membawa engkau sampai ke surga. Amin. Bukan jabatanmu yang membawa engkau sampai ke surga. Bukan seberibu kalinya engkau khotbah yang membawa engkau ke surga. No. Tetapi bagaimana, seberapa jauh kita mengginoskokan, seberapa jauh kita intim dengan Tuhan, seberapa jauh Tuhan menikmati kehadiran kita. Amin. Saya mau katakan kepada jemaat GBH, khususnya di hari-hari belakangan ini, akhir-akhir zaman ini, mari persiapkan diri kita. Amin. Mari masing-masing kita merenungkan itu, mengecek, cross check hati kita. Sejauh mana aku Tuhan merenungkan firman-Mu? Sejauh mana Tuhan Engkau menikmati kehadiranku ketika aku memuji-Mu, menyembah-Mu, membaca firman-Mu Tuhan? Oh, ampuni aku Tuhan. Mari saudara. Atau hanya pekerjaan kita yang kita kebut, atau hanya uang yang kita kebut, kejar, pemburu dolar. Saudara yang kasih Tuhan, mari. Waktu ini sudah semakin singkat. Amin. Waktu ini sudah semakin singkat, saudaraku. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari. Jangan kita menjadi Kristen napas. Apa itu napas? Natal dan Paskah. Iya. Bentar sekali. Jangan menjadi Kristen napas. Amin. Natal dan Tipi Natal roh, Paskah nanti datang. Setelah itu hilang dari peredaran. Nggak tahu. Masuk frekuensi di mana nggak tahu. Kalau dia masih masuk frekuensi yang lain, masih ketemu, gitu. Tapi ini hilang. Dan saudara yang Tuhan, hari pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Amin. Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Tuhan tidak mau saudara terhilang dari dunia ini, saudara. Sebab Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita ingatkan saudara kita, kita ingatkan teman-teman kita ingatkan suami kita, istri kita,
dengan hati yang lembut, amin. Dengan hati yang lembut, dengan doa yang sungguh-sungguh, di mana Tuhan dapat menikmati kehadiran doa, di mana Tuhan dapat menikmati keintimanmu dengan Tuhan. Maka percayalah saat itu juga apa yang kau doakan Tuhan pasti kerjakan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu, saudara. Dia adalah orang yang tepat. Nah, hari ini saudaraku, seperti kami juga ada 10 SPK unggulan. Saya berpikir-pikir, Tuhan, lewat saya baca ini, Tuhan, oh ini SPK unggulan saya di sini. Ini SPK unggulan saya di sini. Ini SPK unggulan saya di sini. Dari 10 menjadi 5, dari 5 menjadi 3, dari 3 menjadi 1. Benar-benar menjadi yang sudah akan terus kulakukan. Sama seperti moto SPK, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, kalaupun hanya sekitar seperti itu, aku dapat menyampaikan sebagian apa yang aku dapat di sana kepada saudara. Berbahagialah saudara, karena saya bukan dosen atau bukan trainer. Saya mengerti untuk mentrainer Anda. Tetapi apa yang bisa aku sampaikan kepada saudara. Tangkap dan kembangkan, amin. Tangkap dan kembangkan di rumahmu, amin. Ya. Jangan engkau hanya terlalu sibuk memikirkan dolar seperti yang saya katakan itu. Dolar sebentar lagi lenyap. Gak tahu sekarang itu dolar masih naik sih, tapi sebentar lagi juga akan lenyap, amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari sekali lagi mari, biarlah hati nurani kita sendiri yang menjawab semua pertanyaan itu, amin. Sejauh manakah keintiman kita dengan Tuhan? Sejauh manakah aku menikmati keintimanku dengan Tuhan? Sejauh manakah Tuhan menikmati keintimanku denganmu? Biar hati nurani kita sendiri yang menjawab masing-masing. Sebab apa, saudaraku? Sebab masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di pengadilan Tuhan. Entahkah itu baik, entahkah itu jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.